Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 Paralel 2 yang beranggotakan Zafar, saya sendiri Alvin, kemudian ada Uswatun dan juga ada Jenny. Oke, di sini kami akan menjelaskan mengenai polisi Brive, yaitu terkait urgensi penetapan regulasi khusus dan kebijakan harga dasar untuk menjamin keberlanjutan usaha tani gula aren. Oke, jadi di polisi Brive ini kami akan menjelaskan yang pertama terkait potensi dan juga masalah terkait gula aren ini, di mana gula aren ini memiliki potensi ekonomi yang tinggi, namun terancam oleh ketiadaan regulasi khusus dan juga kebijakan harga dasar. Yang kedua itu terkait kondisi petani, di mana petani ini memiliki posisi tawar yang lemah, kemudian memungkinkan terjadinya fluktuasi harga yang bisa merugikan dan juga sangat tergantungan pada tengkulak. Kemudian terkait mutunya itu sendiri, belum ada standar mutu nasional dikarenakan banyaknya produk yang terdiferensiasi, kemudian itu juga menyebabkan inkonsisten terhadap kualitas dan juga risiko pemalsuan. Dan yang terakhir adalah terkait solusi yang diperlukan untuk proteksi ekonomi, bukan sekedar pembinaan saja terkait gula aren tersebut. Kemudian fokus dari polisi Brive ini yaitu terkait pertama masalah regulasi, di mana ketiadaan regulasi ini menyebabkan petani tidak memiliki perlindungan hukum dan juga menghadapi fluktuasi harga yang bisa merugikan. Kemudian yang kedua yaitu terkait urgensi standarisasi, di mana pentingnya adanya penetapan standar mutu untuk kepastian usaha dan juga daya saing. Yang ketiga terkait penguatan kelembagaan, di mana peran koperasi dan juga harga acuan untuk mendorong rantai distribusi dan juga menekan dominasi tengkulak. Baik, selanjutnya adalah pendahuluan, di mana di sini kita membahas pertama adanya paradoks potensi ekonomi. Gula aren ini memiliki potensi ekonomi yang tinggi, namun keberlanjutannya itu masih terancam dan juga tata kelolanya itu masih lemah. Dan juga tidak adanya regulasi harga di tingkat hulu yang menyebabkan posisi tawar petani lemah dan mengakibatkan juga keuntungan yang didapat oleh petani itu minim. Kemudian juga ada absennya jaring pengaman, jadi tidak ada kebijakan terkait harga dasar yang membuat petani itu seringkali menghadapi fluktuasi pasar dan juga menciptakan ketidakpastian pendapatan dan juga menurunkan motivasi petani untuk memproduksi gula aren. Kemudian urgensi intervensi, di mana diperlukan adanya penetapan regulasi khusus dan juga harga dasar sebagai langkah untuk menjamin kepastian usaha, keadilan ekonomi, dan juga keberlanjutan agribisnis di gula aren tersebut. Gula aren dan ketiadaan regulasi khusus. Gula aren merupakan komoditas pangan tradisional yang memegang peranan penting di berbagai wilayah Indonesia, terutama di wilayah terpencil. Produk ini dihasilkan oleh petani kecil melalui proses produksi secara turun-temurun sehingga keberadaannya tetap ada hingga saat ini. Meskipun nilai ekonomi dan peluang pasarnya terus meningkat sejalan dengan tren konsumsi pangan alami dan gaya hidup sehat, pemerintah hingga kini masih belum menetapkan regulasi khusus terkait dengan standar mutu, proses produksi, maupun ketentuan harga dari gula aren. Ketiadaan regulasi ini bukan disebabkan oleh kurangnya perhatian, tetapi lebih kepada kompleksitas faktor sosial, ekonomi, dan teknis yang melingkupinya. Sebagai pangan tradisional, gula aren ini memiliki karakteristik yang sangat beragam antar daerah. Perbedaan kondisi lingkungan, teknik pengolahan, serta budaya lokal membuat rasa, warna, tekstur, dan gula aren dari Jawa Barat, Sumatera, hingga Sulawesi itu tidak seragam. Keragaman inilah yang menyulitkan penyusunan standar mutu nasional yang benar-benar berlaku bagi semua produk. Regulasi yang terlalu ketat justru dikhawatirkan menghilangkan kekhasan lokal dan membatasi fleksibilitas petani dalam mempertahankan tradisi pengolahan yang sudah berlangsung selama beberapa generasi. Produksi UMKM dan petani kecil. Sebagian besar gula aren diproduksi UMKM dan petani kecil dengan peralatan yang tradisional dan sederhana, sehingga regulasi teknis rinci terkait higienitas, mutu, dan sertifikasi itu menjadi beban yang cukup berat. Tanpa pendampingan, produsen kecil beresiko keluar dari rantai produksi, sehingga pemerintah lebih mengutamakan pembinaan daripada regulasi yang mengikat. Terkait prioritas regulasi pemerintah, regulasi gula selama ini terfokus kepada gula kristal putih dan gula rafinasi karena berdampak kepada inflasi dan industri. Gula aren dengan pengaruh minimal terhadap inflasi dianggap komoditas lokal dan belum menjadi prioritas regulasi meski potensi pasar dan ekspornya terus berkembang.
Gula aren memiliki keragaman bentuk, padat, serbuk cair, hingga kristal yang membuat penerapan standar nasional menjadi sulit. Pasar internasional gula aren masih kecil sehingga perdagangan tetap didominasi oleh pasar domestik dan industri kecil. Menghadapi kondisi ini, pemerintah lebih menekankan pendekatan realistis melalui pembinaan dan pengembangan seperti pelatihan, sertifikasi, dan fasilitasi UMKM dibandingkan dengan menerapkan regulasi yang ketat. Selanjutnya adalah urgensi penetapan regulasi dan standar mutu atau SNI dari produk gula aren sendiri. Yang pertama, ada mutu produk yang tidak seragam. Ketiadaan regulasi khusus menyebabkan kualitas gula aren berbeda-beda antar produsen, baik dari kadar air, tingkat kemurnian, bentuk akhir, maupun metode pengolahannya. Variasi yang terlalu besar ini membuat konsumen kesulitan menilai kualitas dan menyesuaikan dengan kebutuhan, serta menurunkan kepercayaan pasar terhadap produk. Yang kedua, adalah rentan terhadap pemalsuan dan penambahan gula sintetis. Tanpa aturan yang tegas mengenai standar mutu dan sanksi, peluang terjadinya pemalsuan atau pencampuran gula aren dengan gula sintetis semakin besar. Oknum dapat melakukan kecurangan karena tidak ada mekanisme pengawasan dan konsekuensi yang mengikat, sehingga merugikan konsumen dan produsen yang jujur. Yang terakhir adalah sulit masuk pasar modern dan ekspor. Produk tanpa standar baku seperti SNI, jaminan keamanan pangan, dan kejelasan proses produksi umumnya tidak diterima di retail besar, hotel, industri, maupun pasar internasional. Akibatnya, gula aren tidak memiliki akses luas ke pasar premium dan ekspor. Penyusunan SNI ataupun pedoman teknis menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing dan kredibilitas produk gula aren di Indonesia. Selanjutnya adalah penguatan kelembagaan dan tata niaga. Yang pertama ada penguatan kelembagaan melalui koperasi. Koperasi membantu petani memasarkan gula aren secara lebih terorganisasi, mandiri, dan transparan. Melalui koperasi, petani dapat memperoleh harga yang jelas, mengetahui margin keuntungan, serta mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Koperasi juga menjadi wadah koordinasi produksi dan pemasaran yang lebih profesional. Yang kedua, ada tata niaga yang efisien dan rantai distribusi yang lebih pendek. Dengan adanya koperasi, rantai distribusi dari petani ke konsumen menjadi lebih pendek, sehingga biaya pemasaran menurun. Hal ini juga mengurangi jumlah tengkulak agar mencegah terjadinya margin keuntungan yang berlebihan di tingkat tengkulak dan membantu petani memperoleh pendapatan yang lebih adil. Yang terakhir adalah penetapan harga acuan produsen. Harga acuan diperlukan untuk melindungi petani agar tidak menjual gula aren di bawah biaya produksi. Kebijakan ini membantu menciptakan perdagangan yang lebih adil dan stabil karena harga ditentukan berdasarkan biaya produksi, dinamika pasar, serta kepentingan seluruh pelaku usaha. Pemerintah berperan penting dalam menetapkan harga acuan demi keadilan dan keberlanjutan gula. Ketiadaan regulasi khusus tidak terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah, namun terjadi karena uniknya dan beragamnya komunitas gula aren ini. Sejauh ini, prioritas regulasi pemerintah berfokus pada gula pasir yang memiliki dampak langsung terhadap ekonomi. Namun, ketiadaan regulasi tersebut memiliki dampak negatif seperti mutu produk yang tidak seragam, adanya risiko pemalsuan, dan lain-lain sehingga penyusunan regulasi untuk gula aren menjadi penting untuk dilakukan. Selanjutnya adalah rekomendasi kebijakan. Yang pertama, penetapan kebijakan harga acuan pembelian atau HAP di tingkat daerah. Yang kedua, penerapan standar mutu bertingkat atau grading dan pendampingan teknis. Dan yang ketiga adalah penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kemitraan strategis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.